Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini memang hari Kamis di Cilacap biasa memakai baju-baju tradisional. Tapi sebelum saya berangkat ke kantor, izinkan saya akan menyampaikan sedikit mengenai TPJP ya, di bab 1.7 ya. Ini menjadi pertanyaan-pertanyaan teman-teman puskesmas ya. Ini memang 1.7 yang jumlah EP-nya ada 8 itu memang nyaris itu dari EP 1 sampai EP 4 dan 5 itu memang, bahkan EP 7 itu benar-benar pekerjaannya dinas ya, dinas yang melalui tim TPJP. Kita buka ya guys mengenai dokumen 1.7 ini. Saya buka punya puskesmas Cilacap. Di sini ada 8 EP. Di EP yang pertama ini memang diminta tentang organisasi tentang puskesmas ya, sebagaimana dimaksud di Permenkes 43 tahun 2019 bahwa dinas menetapkan bagan organisasi puskesmas, kemudian nanti di breakdown menjadi struktur organisasi masing-masing puskesmas. Ini kita lihat SK bagan organisasi puskesmas yang dinas kita buat. Ini bagannya, ini seperti ini ya, SK-nya. Ini SK-nya seperti ini. Maaf ini karena belum dirapihkan ya. Ini dulu PDF kemudian dibuatkan, ini belum dirapihkan. Ini yang kedua tentang ini, kemudian konsiderannya sudah sangat jelas di sini, ada Permenkes 43 dan sebagainya. Ada misalkan nanti teman-teman puskesmas menambahi Permenkes 1421 ya, 14 tahun 2021 ya, silakan aja. Atau ingin lebih banyak konsideran mengingatnya, misalkan ditambah dengan Permenkes 34 tahun 2022, ada Permenkes 30 tahun 2022, ada KMK nomor 0107 garis miring Menkes garis miring 165 2023 ya, silakan saja, itu suka-suka puskesmas. Tapi yang intinya tentang struktur organisasi, selain ada Permenkes 43 juga ada Perda dan Perbub yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Ini setiap puskesmas harus memiliki organisasi yang efektif, efisien, akuntabel. Bahkan organisasi puskesmas bagaimana terlampir pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kepala puskesmas seperti ini tugasnya, seluruh penyelenggaraan kegiatan, komunikasi dan koordinasi antar kepala puskesmas. Dan memang di dalam struktur, apapun strukturnya, saya lihat banyak struktur di puskesmas ya. Di luar struktur yang memang sesuai dengan Permenkes, ada struktur tentang tim MFK, ada struktur tentang PPI, ada struktur tentang tim mutu ya, dan lain sebagainya. Setiap struktur itu memang diharapkan ada peran atau masing-masing komunikasi koordinasinya seperti apa bentuknya, mana yang jalur instruksi, mana yang jalur laporan, mana yang jalur koordinasi. Ini harus ditetapkan di SK ini. Ini kemudian tugas juga sudah saya buatkan sekalian ini ya. Ini SK-nya bahkan organisasi puskesmas ya. Ini begitu ada Permenkes langsung kita buat. Ini pure sesuai dengan apa yang ada di Permenkes 43 tahun 2019. Ini alur komunikasi koordinasinya ya. Sebetulnya SK ini kan juga diminta di 121 ya. Walaupun sekarang di 121 EP yang baru tidak diminta. Ini bener, ini memang EP yang waktu itu saya kritisi di waktu ada pertemuan di kementerian. Kenapa katanya standar yang baru tidak ada duplikasi lagi? Ternyata ada. Ternyata ini yang di 121 mengenai bagan yang ditetapkan oleh dinas sudah dihapus EP-nya sesuai dengan di KMK nomor 165. Makanya diturunkan di 17 EP 1 ini. Ini urutan tugasnya lengkap dari mulai kepala puskesmas, TU, kemudian penanggung jawab esensial. Ini urutan tugas sudah lengkap, pengembangan dan sebagainya. Kita lanjutkan ke EP2-nya.
P2 yaitu mengenai SK program TPJP dan SK tim TPJP. Memang di EP itu ada bukti jadwal pembinaan, ya udah dibuat aja. Ini SK tim TPJP-nya, ya ini tim TPJP. Ini tim TPJP-nya, ya. Ini sudah saya buatkan, tahu dan tugasnya juga ada. Kemudian juga EP3-nya ini jadwal ya, ini programnya ada, SK program. Kemudian EP3-nya itu adalah bukti dinas setelah ada jadwal dilaksanakan. Kemudian di EP4-nya ini mengenai hasil pembinaan oleh tim TPJP, hasilnya apa? Misalkan kita buka misalkan ya. Ini ya, hasilnya apa, tanggal berapa, RTL-nya apa ya. Ini pekerjaan dinas semua ini sebetulnya. Ya kemudian nanti apa namanya, puskesmas tinggal minta ke dinas kemarin ngapain gitu. Ya, mudah kan. Kemudian di EP4-nya ini, EP5-nya memang harus ada bukti bahwa tim TPJP itu hadir dalam penyusunan RUK. Nah, penyusunan RUK itu bisa dilaksanakan di logmin pertama atau di linsek pertama atau logmin di bulan pertama. Ya. Ini sesuai dengan PMK nomor 44 tahun 2016. Undangan pertama di atas sendiri untuk rapat logmin triwulan adalah Dinas Kesehatan. Kemudian di EP6-nya itu diminta mengenai maaf ini kebalik ya. EP6-nya itu adalah menindaklanjuti hasil menindaklanjuti hasil logmin dan RTM. Nah, ini EP baru ini memang ya, belum saya ganti guys. Jadi EP6-nya itu adalah bahwa ada tindak lanjut dari hasil logmin dan rekomendasi RTM. Jadi gini, kalau ada hasil-hasil logmin atau hasil RTM yang rekomendasinya eksternal, artinya tidak bisa diselesaikan di internal, maka sampaikan ke dinas. Misalkan tentang SDM, misalkan tentang kebutuhan sarana prasarana dan perlengkapan yang misalkan SDM kan itu kan otorisasi dari Dinas Kesehatan, maka itu menjadi miliknya dinas, harus ada rekomendasi eksternal. Nah, ini yang harus ditindaklanjuti. Kemudian di EP7-nya ini bukti umpan balik. Ini kalau di saya setiap semester itu kita memberikan umpan balik atau feedback terhadap kinerja. Nah, ini. Nah, ya. Kemudian yang ketujuh adalah tindak lanjut dari tindak lanjut dari ini, tindak lanjutnya. Nah, ini ya, bukti tindak lanjut. Saya kira itu guys dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.